Pemudik yang terhormat, kita baru saja mendarat di Tanjung Pandan. Silakan tetap duduk sampai pesawat ini berdiri dengan sempurna dan lampu tanda kenakan sabuk paman dipadamkan. Akhir kata, Pak Tani pergi ke sawah, melihat sapi berguling-guling. Para penumpang selamat berpisah. Terima kasih telah terbang bersama Citylink. Cakep. Sekarang kita lagi ada di Bandara Soekarno-Hatta, Terminal 3. Kita mau kemana? Rahasia. Oke, tonton terus video ini sampai habis ya. Halo, sekarang kita udah sampai di Pulau Belitung nih, tepatnya di kota Tanjung Pandan. Kita tuh excited banget kesini, karena ini tuh salah satu wishlist kita yang baru kesampaian sekarang. Kalau kalian pernah nonton film Laskar Pelangi, kalian pasti udah nggak asing dengan pulau ini. Makanya hari ini kita mau langsung explore nih ke lokasi syutingnya yang ada di Belitung Timur. Untuk pergi ke Belitung Timur, di sini kita sewa mobil. Tadinya kita tuh mau sosokan sendiri gitu ke sana, naik motor sewaan yang kita sewa di Belitung. Tapi pas lagi kita lihat maps, jalanannya tuh ternyata kanan kiri tuh hutan semua. Dan kalian tahu nggak sih, perjalanan dari Tanjung Pandan ke Belitung Timur itu yaitu sekitar 70 km. Jadi karena kita anaknya takutan, akhirnya kita memutuskan untuk yaudah deh pesen mobil aja sekaligus drivernya juga. Kita sewa mobil plus driver di sini itu harganya 500.000 per 24 jam. Dan kalian tahu nggak sih yang bikin kita agak kaget sekali lagi adalah perjalanan 70 km ini ternyata cuma ditempuh kurang lebih 1 jam aja loh. Saking jalanannya tuh sepi banget. Oh ya, selama perjalanan kita tuh banyak banget diceritain semua tentang Belitung sama driver yang nganterin kita ke Belitung Timur. Ini contohnya. Salah satu penilaian dari UNESCO juga, kita kedua punya batu satam ini cuman ada di Belitung. Iya ya. Nah, batu meteor ini sebenarnya tempat lain tuh ada di Natuna, cuman di sana itu banyak di atas, kalau di atas permukaan pasir. Oh, iya, kalau di iya. sini jadi kalau orang sini tuh percaya batu satam itu kita rezekian. Kalau misalnya kita rezeki bagus, dapat mau cari batu satam gitu. Tapi jarang ketemu. Saya juga udah 30 tahun lebih di sini belum pernah ketemu batu satam itu kalau mau cari. Jadi satu satam itu tergantung amal perbuatan lah, baru bisa dapat gitu. Sebelum kita pergi ke Belitung Timur, kita mampir dulu nih ke salah satu danau terindah yang ada di Belitung, namanya Danau Kaolin. Danau ini lokasinya masih di daerah Tanjung Pandan. Saat sampai, kita tuh langsung takjub banget lihat keindahan danau ini. Airnya tuh berwarna biru dan dikelilingi bebatuan berwarna putih. Sesuai info yang kita dapat, Danau Kaolin ini dulunya bekas penambangan, dan sesuai dengan namanya, Danau Kaolin ini dulunya penuh dengan kaolin, sejenis mineral yang terkandung di dalam tanah. Di sini kita nggak berlama-lama ya, karena memang niatnya kita cuma mau foto-foto aja. Oke, kalau gitu kita cus lanjut ke lokasi berikutnya ya. Oke, kita lanjut ya. Oh iya, kalau kalian ada rencana untuk traveling ke Belitung, nggak afdol rasanya tanpa mengunjungi replika SD Muhammadiyah Laskar Pelangi. Meskipun film Laskar Pelangi ini sudah cukup lama tayangnya, namun SD Muhammadiyah ini tetap menjadi tempat wisata menarik di Belitung. Tentunya nggak lepas juga dari budaya dan nilai yang diberikan oleh film ini. Oke, sekarang kita lagi menuju perjalanan ke SD replika Laskar Pelangi yang ada di daerah mana? Gantong. Belitung Timur. Belitung Timur. Jadi kalau dari Tanjung Pandan ini lumayan jauh, sekitar 70-an kilometer. Ya sejam lah karena Belitung jalanannya sepi. Jadi ini dia tampilan dari SD replika Laskar Pelangi. Di situ ada bendera Indonesia juga. Keren ya. Kalau kalian nonton film Laskar Pelangi kayak gini nih
bentuk dari replikanya. Nah, coba kita lihat dari sisi sini. Ini dia. Nanti coba kita masuk ke dalamnya ya. Seperti apa sih tampilan dalam SD-nya? Bangunan dari kayu ini sangat sederhana. Nggak heran jika banyak kisah yang terus melekat di benak pecinta film Laskar Pelangi. Wisatawan selalu menyempatkan diri untuk datang ke sini. Kisah perjuangan Ikal dan kawan-kawannya pun selalu menjadi kisah inspiratif pastinya. Karena nilai pendidikan dan budaya yang diangkat sangat begitu kental. Di awal tadi sudah kita jelaskan juga, lokasi ini ada di kawasan Gantong, Belitung Timur. Dari pusat kota Belitung, Tanjung Pandan kira-kira berjarak sekitar 70 km atau sekitar 1 jam perjalanan. Tapi kalian gak perlu khawatir, walaupun jauh, tapi pemandangan selama perjalanan ini indah banget pastinya. Kita bisa melihat alam yang hijau dari pohon-pohon yang ada di sepanjang perjalanan. Dan yang paling penting, di sini nggak macet sama sekali. Di sini kalau kita lihat, sebenarnya kondisi bangunan dari SD Laskar Pelangi ini bisa dibilang kurang layak sebagai sekolah. Lantainya terbuat dari tanah dengan dinding yang kusam, hanya terdapat beberapa kursi kayu sederhana, papan tulis hitam, dan alat tulis kapur. Tapi yang harus kita ingat adalah, disinilah Ikal belajar bersama dengan teman-temannya untuk menggapai mimpi yang tinggi. Oke, dilanjut ya. Setelah kita eksplor replika SD Laskar Pelangi, jangan lupa juga untuk berkunjung ke wisata Dermaga Kirana atau biasa disebut dengan Rumah Keong, yang berada persis di depan replika SD Laskar Pelangi tadi. Tempat wisata ini pastinya berbeda dibanding dengan tempat wisata lain yang ada di Belitung Timur. Lokasinya yang berada di pinggir Sungai Lenggang membuatnya menjadi tujuan favorit jika kita sedang berwisata ke Belitung Timur. Karena bentuknya yang mirip dengan keong, menjadikan lokasi wisata ini sangat unik. Apalagi kalau kalian ambil gambar pakai drone, pasti kelihatan makin keren. Bangunan di sini sangat unik ya. Sebagian besarnya terbuat dari rotan dan papan. Nggak cuma satu, ada juga bangunan rumah keong yang warnanya putih, lengkap dengan beberapa kursi di dalamnya. Oh iya, di lokasi wisata ini, kalian bisa sekedar duduk santai, foto-foto, ataupun sewa perahu yang sudah disediakan di dermaga oleh pengelola wisata tersebut. Sekedar informasi, dermaga ini terbuat dari lantai berbahan dasar papan dan dibangun hingga ke tepi dermaga di bibir Sungai Lenggang. Ketika kalian melewati jalan ini, harus selalu berhati-hati ya, karena ada sedikit penemukan jalan yang kurang rata. Di sini, selain ada perahu kecil yang hanya menggunakan dayung, infonya ada juga perahu yang berukuran agak besar, dan bisa disewakan untuk kalian yang ingin eksplor Sungai Lenggang. Dan pastinya pemandangan di sini keren abis. So, buat kalian yang lagi di Belitung Timur, jangan lupa mampir ke sini ya. Nah, selanjutnya kita akan mengunjungi Museum Kata Andrea Hirata yang jaraknya itu hanya 1,8 km dengan waktu 5 menit berkendara dari replika SD Laskar Pelangi tadi. Museum Kata ini dibuka pada tahun 2010 dan sempat ditutup karena renovasi yang kemudian dibuka kembali pada tahun 2016. Nah, hari ini kita juga mampir ke Museum Katanya Andrea Hirata. Kalian kalau sudah pernah nonton Laskar Pelangi, pasti udah nggak asing dengan nama itu ya. Ini dia museum katanya. Suasana yang ada di dalam novel Laskar Pelangi ini dapat langsung kita rasakan ketika kita masuk ke dalam museum ini. Foto-foto yang dipasang di dinding seperti bercerita mengenai film tersebut.
Berbagai karya Andrea Hirata memenuhi setiap sudut museum ini. Banyak juga kata-kata inspiratif yang akan kita baca di setiap ruangan. Kita juga bisa melihat beberapa sequel terbaik yang sebelumnya ada di film Laskar Pelangi. Saat masuk, kita juga akan disambut oleh foto berukuran besar yang menjadi salah satu cuplikan yang menggambarkan sosok Ikal pada film tersebut. Selanjutnya, kalian akan menemukan ruangan yang berisi buku-buku serta berbagai karya dan prestasi yang pernah didapatkan oleh sang penulis yaitu Andrea Hirata. Begitu banyak piala yang berjejer di ruangan tersebut yang membuktikan kesuksesan dari beliau. Pada ruangan tersebut juga disediakan meja dan kursi yang berbentuk unik yaitu berbentuk perahu. Di ruangan yang lain juga terdapat buku-buku Laskar Pelangi yang sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Beberapa bagian di dalam museum kata ini masing-masingnya memiliki dekorasi yang unik. Jika kalian keluar dan menuju ke bangunan yang lainnya, kalian akan menemukan bangunan warna-warni yang masih penuh dengan kata-kata, lukisan, poster, serta informasi tentang Belitung. Selain itu juga terdapat karya berupa pintu dan jendela yang berwarna-warni yang menambah indah ruangan ini. Selanjutnya, kalian akan menemukan ruangan yang disebut dengan kamar kata. Untuk masuk ke dalam, kalian jangan lupa melepas alas kaki ya. Museum ini merupakan bentuk kepedulian sekaligus perwujudan apresiasi Andrea Hirata terhadap sastra. Museum yang penuh dengan warna-warni ini juga menjadikannya sebagai tempat yang unik pastinya. Oh iya, setelah kita eksplor museum kata ini, jangan lupa buat mampir ke dapur tempat bersantai sembari menikmati Kupi Kuli. Warung ini disebut Kupi Kuli karena warung kopi ini merupakan tempat berkumpulnya kuli-kuli tambang timah pada saat itu. Kalian bisa memesan berbagai macam minuman dan makanan di warung ini. Di sini juga terdapat souvenir yang bisa kalian beli untuk oleh-oleh. Pokoknya jangan lupa mampir ya, karena kopi dan gorengannya itu menurut kita enak banget. Dan kita itu sampai beli bubuk kopinya juga buat oleh-oleh. Nah, setelah seharian puas jalan-jalan di Belitung Timur, saatnya kita kembali ke Tanjung Pandan. Oh iya, di sudut persimpangan Jalan Raya Tanjung Pandan ini terdapat warung kopi yang sangat legendaris. Namanya Kedai Kopi Kongji. Kedai kopi ini pertama kali dibuka pada tahun 1943. Buat kalian yang gak suka kopi, gak usah khawatir ya. Karena di sini gak hanya tersedia kopi aja. Ada juga minuman lainnya seperti teh, susu, coklat, dan masih banyak lagi. Makanan di sini juga enak-enak pastinya. Kebetulan pada saat kesini cuacanya lagi hujan, jadinya kita pesen kopi dan coklat hangat. Buat kalian pencinta kopi, fix jangan sampai nggak mampir ke kedai kopi Kongji ini. By the way, setelah ini kita masih akan eksplor keindahan Belitung lainnya ya. So, sampai jumpa di video berikutnya. Bye!